Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Penangkar Muda, channel yang membahas tentang seputaran dunia murai batu ya. Seperti biasa, di kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing atau berbagi pengalaman ya teman-teman. Mungkin audionya sedikit agak bising ya, karena di luar rumah itu lagi hujan lebat ya, dan beriringan dengan petir ya. Jadi maaf juga kalau sedikit kurang jelas, mungkin pakai handset bisa jelas ya. Kurang lebihnya seperti itulah. Ini di kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing atau berbagi pengalaman seperti biasanya, yaitu tentang perawatan atau pola rawatan burung yang lagi mabung ya. Mabung pertama lagi ya. Ini di depan saya atau di video ini memperlihatkan burung ini lagi lepas trotol ya, umur 4 bulan jalan ke 5 bulan ya. Ini udah mulai ambrol, kita lihat ekornya udah mulai numbuh, itu udah ambrol semua ekornya. Terus bulu dadanya udah ambrol, udah hitam, bulu kepalanya juga udah hitam, udah ambrol, dadanya juga udah. Tinggal lagi dokor ya teman-teman. Ini lagi dokor, udah kelihatan 1 sentian lah ya. Ini cara perawatan saya biasanya ya, yang saya lakukan pada burung-burung lagi mabung biasanya tuh yang pertama tuh kalau saya biasanya pakai furnya tuh super fit red ya. Kenapa sih pakai super fit red gitu kan? Kenapa nggak pakai yang lain gitu kan? Kalau saya bukan promo sebenarnya, karena pengalaman saya super fit red itu sudah mengandung banyak protein atau vitamin juga ya. Proteinnya itu sangat tinggi, jadi bagus untuk pertumbuhan burung yang lagi proses mabung ya. Jadi bisa memperpanjang ekor juga cepet, terus juga mempercepat pertumbuhan si bulu tersebut ya. Saya juga nggak menyarankan kalian atau teman-teman juga pakai yang sama super fit red. Banyak juga fur-fur lain di toko-toko pakan burung, terserah mau pilih yang mana ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu masalah jangkrik ya, pola jangkrik ya. Pola jangkrik tuh kalau bisa pas posisi lagi ambrol, udah mulai ambrol ya. Yang jangkrik yang tadinya misal setelannya tuh 55, kita pangkas jadi 33 ya. Karena kenapa sih dipangkas gitu? Jadi kayak gini, sekarang kita bermainnya bermain logika aja lah ya. Posisi lagi burung lagi ambrol ya. Kalau dengan jangkrik yang lebih tinggi atau malah ditambahin tuh malah justru emosinya atau bahkan staminanya tuh lebih ini lagi ya. Jadi nggak fokus perontokan bulu malah jadinya ya. Jadi agak di dropin atau agak dikurangin jangkriknya, biar nanti pas posisi udah mulai tumbuh bulu lagi kita maksimalin lagi porsi jangkriknya ya. Kalau di depan saya ini burung saya yang di depan yang lagi bahan percobaan ini udah mulai saya porsiin lagi di 55 ya. Biasanya saya pakainya 33 ini kalau pas lagi ambrol pertama tuh. Itu. Ini berlaku juga untuk burung-burung yang bukan lepas trotol juga ya, lagi mumbung kedua, ketiga, keempat, bahkan kelima ya. Silakan dicoba ya. Terus yang ketiga tuh masalah mandi ya teman-teman. Banyak di luar sana tuh burung mabung katanya jangan dimandikan gitu kan. Kalau saya tuh malah justru aneh ya teman-teman. Kalau saya justru malah dimandikan. Nah, tapi tak ada tapinya ini. Tapi itu dalam jangka tuh seminggu sekali ya, jangan setiap hari seperti hari-hari biasa lagi on fire ya. Cukup seminggu sekali. Karena apa? Posisi burung murai batu itu kan karakternya tuh suka mandi ya, suka di tempat-tempat yang dingin. Kalau seminggu nggak kena air mandi itu rasanya mungkin takutnya ya, kalau bagi saya tuh takutnya dia justru malah cabul atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Terserah teman-teman mau pakai cepuk gede yang ditaruh di bawah atau cepuk yang buat air minum, itu juga terserah, atau pakai keramba atau disemprot. Biasanya kalau saya tuh pakai cepuk gede ditaruh di bawah, jadi biasanya suruh mandi sendiri gitulah ya.
Tuh. Terus yang berikutnya ya, yang berikutnya itu ini juga aneh lagi ya teman-teman. Biasanya itu kalau burung lagi mabung tuh nggak digerodong gitu kan. Kalau di channel-channel lain lah, ya saya juga nggak menjelekan juga karena eh, ada apa ya namanya, ada kepercayaan masing-masing ya. Kalau saya sih nggak perlu digerodong juga nggak masalah ya. Karena digerodong atau nggak digerodong pun tidak jadi masalah ya. Yang jadi masalah tuh posisi burung di rumah kita tuh banyak, murai batu semua. Nah itu baru dikerodong ya teman-teman. Tapi kalau di rumah cukup satu, ya nggak usah dikerodong, nggak apa-apa. Kecuali posisinya di rumah kita tuh deket bengkel, terus tempat lalu lalang orang yang rame. Nah itu baru dikerodong, takutnya keganggu proses mabungnya, malah nggak selesai-selesai itu. Tapi kalau ada tempat sendiri yang ibaratnya nyaman, terus apa dingin, nggak tempat lalu lalang orang, ya udah nggak usah dikerodong, nggak apa-apa gitu. Itu. Terus cara yang berikutnya ya, jangan lupa untuk pembersihan kandang tuh sangat penting ya teman-teman. Karena saya juga pernah lihat, bukan lihat sih, sering lihat malah di posting-postingan FB tuh nyampe seminggu gitu kan nggak dibersihin kandangnya gitu, katanya takut mengganggu mabung. Nggak masalah sebenarnya teman-teman, karena gini, posisi lagi mabung kan rentan banget terhadap penyakit ya, karena burung tuh lagi proses pergantian bulu ya, atau lagi istilahnya lagi pori-porinya tuh lagi terbuka. Nah takutnya seminggu nggak dibersihin sangkarnya atau karpetnya, kotorannya tuh malah justru nimbul jamur penyakit, malah justru kehirup sama burung, itu malah timbul masalah-masalah baru gitu. Ya kalau menurut saya sih 3 hari sekali itu cukup banget ya, untuk minimal tuh 3 hari sekali lah, maksimalnya ya mau, kalau saya sih biasanya 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu saya bersihkan karpetnya gitu. Jadi nggak usah seminggu sekali lah, takut kasihan juga kan, di bawah dasar sangkarnya tuh udah apa namanya, udah kotor lah gitu. Tuh. Terus yang berikutnya tuh nggak usah diembun ya, karena posisi mabung tuh nggak usah diembun, stop embun, semuanya stop. Dari embun stop, umbar juga stop ya teman-teman. Nah itu poin kedua itu. Terus yang berikutnya jemur tipis ya. Di luar sana malah justru banyak channel yang membahas jangan dijemur ya. Kalau saya malah justru jemur tuh kayak proses mandi lah, jadi cukup seminggu sekali aja, tipis aja jemurnya, pokoknya jangan, cukup 2 menit atau 3 menit tuh cukup. Nah karena ya posisi burung kan lagi proses pertumbuhan, takutnya dia membutuhkan sinar matahari untuk vitamin D-nya. Itu cukup seminggu sekali, jangan setiap hari, karena nanti setiap hari setelah bulu udah bagus semua, udah dokor udah semua, nah itu mau setiap hari nggak apa-apa, tapi dengan catatan jangan langsung lama ya, bertahap. Jadi yang tadinya 5 menit naik lagi jadi 10 menit, nah gitu. Jadi nyari settingannya seperti itu ya teman-teman. Terus yang berikutnya diasingkan ya, jadi jangan ada, kalau bisa kalau pas posisi lagi rontok semua tuh jangan dimasterin dulu. Proses pemasteran tuh setelah burung lagi dokor atau dokor udah selesai, itu bagus buat pemasteran. Jadi kalau posisi lagi ambrol itu jangan dimasterin, apalagi kalau mulai ambrol itu jangan dimasterin. Takutnya dia malah koar-koar, malah memperlambat proses ambrolnya itu ya, atau mabungnya itu ya. Tuh jauhkan dulu pemasterannya, pokoknya asingkan, kalau bisa di tempat yang tenang, sepi, di dekat kamar mandi nggak apa-apa, yang ada gemericik airnya tuh bagus banget. Mungkin itu aja ya teman-teman, untuk pola rawatan burung ketika lagi mabung ya, apalagi mabung pertama ini, lepas trotol ke bulu dewasa ya. Mungkin itu aja. Jadi yang pertama, kalau saya pakai super feed red, jangkriknya dipangkas. Kalau sudah lagi dokor, kita kembalikan lagi porsi jangkriknya. Proses mandinya cukup seminggu sekali, tidak perlu dikerodong. Kalau tempatnya itu sepi atau burung-burung di rumah kita cukup satu aja. Kalau murai kita di rumah kita itu banyak, lebih dari 1, 2 atau 3 atau 4, ya dikerodong nggak apa-apa. Terus jemurnya itu jemur tipis saja, seminggu sekali juga.
cukup 2 menit atau 3 menit ya, tidak perlu diembun, tidak perlu diumbar. Asingkan pemasterannya setelah lagi dokor ya. Kalau lagi proses ambrol jangan dulu dimasteri ya. Mungkin itu pengalaman dari saya. Cukup sekian. Bila ada salah-salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.